Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Pemrograman Komputer tahun 2021. Kenalin, nama aku Melanie Pratiwi di angkatan 2018. Di sini aku bakal jelasin tentang materi terakhir di modul kita, yaitu modul 7 dengan judul Percabangan dan Perulangan Python. Langsung masuk ke materi. Nah, percabangan Python. Kalian sebelumnya pasti udah pernah belajar percabangan di bahasa pemrograman sebelumnya, bahasa C++, di modul 2 kalau nggak salah, kontrol kondisi. Dan di sini kalian bakal diulas lagi percabangan dengan bahasa pemrograman Python. Nah, percabangan Python itu adalah sebuah proses penentuan keputusan atau biasa disebut dengan conditional statement. Jadi, konsep contoh sederhananya tuh kayak gini. Misal kalian mau bikin sebuah program hitung matematika, sebuah program pembagian. Nah, di program pembagian itu ada pembilang dan penyebut. Kalian pengen penyebutnya itu lebih besar dari 0, sehingga program itu bisa dieksekusi. Nah, kondisi tersebut itu bisa pakai fungsi percabangan di Python. Umumnya ada 3 fungsi percabangan di Python, ada if, lalu if else, dan elif. Perbedaan dari ketiganya itu, yang pertama untuk if itu mengeksekusi kode jika kondisi bernilai true. Lalu if else itu jika pernyataan benar atau true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Jadi if dan if else ini kondisinya bertipe boolean, true and false. Lalu untuk elif adalah sebuah fungsi yang memiliki lebih dari 2 kondisi untuk dieksekusi. If else sama elif itu hampir sama, cuma kalau if else itu cuma bisa buat 2 kondisi, yaitu kondisi true and false. Kalau elif itu lebih dari 2, jadi bisa dipakai berkali-kali. Contoh untuk program dengan fungsi if. Misal di sini variabel nilai adalah 9. If fungsi if dengan kondisi nilai lebih besar dari 7, maka print statement 9 lebih besar dari angka 7. Lalu ini ada fungsi if lagi, fungsi if kedua. Dengan kondisi nilai lebih besar dari 0, maka print statement 9 lebih besar dari angka 10. Nah, setelah kalian run, yang muncul adalah statement dari kondisi fungsi if pertama, yaitu 9 lebih besar dari angka 7. Sedangkan untuk fungsi if yang kedua itu nggak dieksekusi, alias nggak muncul hasilnya, karena kan 9 itu lebih besar dari 7. Berarti kan yang true kan yang fungsi kondisi awal. Sedangkan yang fungsi kondisi kedua kan salah, berarti nggak dieksekusi. Terusnya aku kasih contoh lagi, kalau nilainya 11. Jadi dua-duanya bakal keeksekusi karena dua-duanya itu true. Lalu untuk program if else, nilai sama dengan 3. Jika nilai dengan kondisi lebih besar dari 7, maka print statement selamat Anda lulus. Else, jika salah, maka print statement maaf Anda tidak lulus. Karena nilai 3 itu nggak lebih besar dari 7, berarti kan salah. Berarti yang di print adalah statement dari else, yaitu maaf Anda tidak lulus. Kemudian untuk kondisi elif. Yang tadi aku bilang, elif itu bisa dipakai berulang-ulang dari 2 kondisi. Kalau if else kan cuma 2 kondisi, true and false. Misal variabel hari ini adalah minggu. Jika hari ini adalah Senin, maka print statement saya akan kuliah. Lalu fungsi elif dengan kondisi kedua, hari ini adalah Selasa, maka print statement saya akan kuliah, dan seterusnya sampai fungsi terakhir elif dengan kondisi hari ini adalah minggu. Print statement akan libur. Karena udah dikasih tahu di variabel awal kalau hari ini adalah minggu, maka program akan langsung mengeksekusi kondisi yang terakhir, yaitu hari ini adalah minggu dengan statement saya akan libur. Terus ini aku kasih contoh lagi kondisi if else elif dalam satu program.
Ini kalian diminta untuk menginput sebuah total penjualan produk. Nah, variabel produk, jika if produk suatu kondisi di mana lebih besar sama dengan 150, in statement penjualan sangat baik dan memenuhi target. Lalu dua kondisi lainnya lebih besar sama dengan 120, statementnya itu, lalu lebih besar sama dengan 100, statementnya itu. Nah, kalau misalnya dari tiga kondisi tersebut tidak ada yang memenuhi, maka print yang ada di else. Yaitu print statement penjualan jauh dari target dan perlu dilakukan evaluasi. Nah, setelah aku run, aku masukin contoh angkanya 114. Jadi yang eksekusi yang muncul adalah statement di fungsi elif untuk produk lebih besar sama dengan 100. Yaitu penjualan cukup banyak, namun perlu peningkatan. Selanjutnya ini adalah perulangan. Nah, perulangan ini adalah sebuah baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Umumnya untuk perulangan di Python ini ada dua, while sama for. Tapi while sama for ini bisa dipakai barengan gitu. Jadi sebutannya nested loop. Dijelasin lagi, while itu adalah uncounted loop, yaitu mengeksekusi statement berkali-kali selama kondisi benar atau true. Lalu untuk for adalah counted loop, yaitu perulangan yang digunakan untuk memproses array atau himpunan, di mana himpunan tersebut merupakan salah satu dari tipe data string, list, tuple, set, atau dictionary. Nah, tadi aku udah bilang while itu termasuk uncounted loop. Uncounted loop itu berarti perulangan bersyarat tapi dia tuh bakal berulang-ulang, tidak tentu jumlahnya. Untuk counted loop ini, dia tuh mengulang statement kode, tapi diketahui jumlahnya sampai berapa pengulangannya. Terus nested loop ini, gabungan dari while sama for, yaitu perulangan yang terdiri dari kombinasi perulangan, di mana dalam satu perulangan ada perulangan. Jadi kalau nested loop ini bisa di dalam perulangan while, ada while lagi, atau while di dalam while ada for, di dalam for ada for, kayak gitu. Contoh untuk pemrograman while, fungsi while, ini misal ini perulangan angka, di mana variabel count ini sama dengan 0. While perulangan while dengan syarat count jumlah nilainya itu kurang dari 9. Dengan print statement the count is, nilainya. Dengan syarat count sama dengan nilai count ditambah 1. Setelah perulangan selesai, print goodbye. Jadi nanti setelah kalian run, outputnya muncul kayak gini. The count is 0, the count is 1, sampai the count is 8, lalu goodbye. Nah, karena perulangan ini yang diminta sampai 9, 9 itu bukan jumlah kalimatnya the count is 0, terus the count is 1 itu bukan jumlah kalimatnya, tapi angka yang ada di statement ini 0, 1, 2, 3, sampai 8 itu harus di bawah 9. Jadi yang diulang itu yang angka yang ada di dalam statement ini, bukan kalimatnya. Misal kalian pengen perulangan angka genap, itu juga bisa. Count-nya 0, terus untuk syaratnya itu count-nya sama dengan count tambah 2. Nah, nanti yang muncul itu perulangan angka genap aja, 0, 2, 4, sampai 8. Karena batasnya kan perulangan sampai kurang dari 9. Terus kemudian aku kasih contoh lagi, ini input bilangan ganjil lebih dari 50. While dengan fungsi A modulo 2 sama dengan 0, or A kurang dari sama dengan 50. Kemudian input perintah salah, masukkan lagi. Setelah fungsi pulangan benar, print statement benar. Nah, sebelumnya di modul sebelumnya kalian sudah belajar tipe data. Jadi modulo itu adalah sisa bagi, masuk dalam tipe data aritmatika. Terus sama dengan ini adalah atau sama dengan lah. Itu termasuk dalam tipe data perbandingan. Terus OR ini adalah tipe data logika. Nanti sisa bagi dari A sama dengan 0.
Jadi kalau sisa bagi dari A itu sama dengan 0, berarti kan bilangannya genap. Terus kalau lebih dari 50, berarti kan itu salah ya. Jadi masukkan perintah lagi, input lagi, sampai hasilnya itu genap. Jadi setelah aku misal masukin angka genap, ternyata itu berjalan ya, fungsi while-nya salah, masukkan lagi. Terus aku masukin angka ganjil, langsung ngeprint statement yang benar. Kemudian contoh untuk pengulangan for, ini udah ada banyak contohnya di modul materi, bisa dibaca. Nah, angka ini dia menggunakan tipe data list 1, 2, 3, 4, 5 untuk for x in angka, print x. Jadi mereka bakal ngeprint berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau misalkan mau ngeprint huruf kalimat, ini ada di bawahnya, nanas, apel, jeruk. Langsung ngeprint berurutan, saya suka makan nanas, saya suka makan apel, saya suka makan jeruk. Nah, ini nested loop yang aku bilang tadi, perulangan di dalam perulangan. Jadi di dalam while ada while, di dalam while bisa ada for gitu. Dan ini untuk fungsi program menentukan bilangan prima, di mana perulangan ini dilakukan sampai kurang dari 40. Jadi jumlah angka i itu di bawah 40. Nah, ini while j kurang dari ini adalah sebuah fungsi untuk menentukan bilangan prima. Setelah sampai batasnya di bawah 40, maka print statement goodbye. Selanjutnya, masuk ke studi kasus. Jadi studi kasus untuk modul 7 kali ini beda sama yang di modul materi. Yang di modul materi bisa buat kalian belajar sendiri atau coba-coba. Nah, di sini ada studi kasus. Perusahaan AMDK, air minum dan dalam kemasan, memiliki 3 jenis kemasan dengan kriteria merek jenis kemasannya ABC. A, botol 1,5 liter per dus isi 12 botol. B, botol 600 ml per dus isi 24 botol. Lalu C, gelas 220 ml per dus isi 48 cups. Kapasitas satu palet untuk kemasan ABC adalah 40 dus, 45 dus, dan 50 dus. Isi tak palet hanya satu jenis kemasan. Jika pengiriman dapat menggunakan pick up dengan biaya 300.000 dengan kapasitas 6 palet atau mini truck dengan biaya 450 dengan kapasitas 10 palet. Buatlah program untuk menghitung jumlah palet yang dibutuhkan untuk menampung minimum biaya pengiriman. Nah, ini akan aku buka di Jupyter Note-nya. Nah, ini codingan untuk studi kasus soal tadi. Nanti codingannya bakal bisa kalian lihat di website LSMI. Jadi yang pertama, kalian untuk menjalankan program ini butuh sebuah modul. Jadi kayak import modul mat dulu, import mat. Lalu masukkan inputannya berapa aja. Lalu untuk menentukan total palet yang dibutuhkan. Nah, mat cell ini itu sebuah fungsi untuk menentukan pembagian ke atas. Jadi dari hasil perhitungan mat cell ini pembagian itu dibulatkan ke atas. Misal kalian masukkan A ini 100, jadi nanti 100 bagi 40 pembulatannya ke atas. Karena 100 bagi 40 2,5, berarti nanti hasilnya 3. Jadi palet A ini yang menentukan jumlah palet yang dibutuhkan. 3 gitu ya misal. Terus seterusnya sampai jumlah variabel P, jumlah semua palet yang dibutuhkan totalnya. Kemudian kan kalian diminta untuk minimum biaya pengiriman. Ini butuh model pemodelan kendaraan. Dimana untuk yang ini tuh menentukan banyaknya truk maksimal. Jika kalau misal semuanya pakai truk.
Terus ini pemodelan kalau misal maksimal untuk pick up, andai semuanya pakai pick up. Terus pemodelan lagi untuk menentukan biaya maksimum dengan harga tadi 450 kan. Lalu 450 untuk mini truck, lalu 300.000 untuk pick up. M itu mini truck, N itu pick up. Terus ini fungsinya ini bakal di looping sampai semua kemungkinan terbanyaknya truk dan pick up dapat dipenuhi. Ini maksudnya looping yang ini. Enggak, yang ini. Ini tuh looping truk dari 0 sampai max M. Terus yang ini itu looping pick up dari 0 sampai max N. Terus untuk yang ini, karena palet harus diangkut semua, maka perlu fungsi ini. Setelah itu kalian print, coba aku run. Misal kemasannya kalian masukkan 120. Untuk kemasan B, 130. Untuk kemasan C, 70. Nah, programnya bakal langsung jalan dan memberikan hasil rinciannya untuk rincian pembelian MDK untuk kemasan A 120 dus, untuk kemasan B 130 dus, untuk kemasan C 70 dus, membutuhkan palet sebanyak 8 palet yang dikirim dengan 1 mini truk dan 0 pick up dengan total biaya kirim sebesar 450.000. Jadi ini hasil biaya minimum yang bisa kita gunakan untuk program nanti. Jadi untuk laporan kalian nanti, yang diganti itu perusahaannya kayak di modul pertama ya. Kalian bikin perusahaan apa, CV atau usaha terserah. Terus produk-produknya ini diganti, nama produknya apa, ABC ini ada 3 produk. Lalu kalian bikin produk ini per dus itu isinya berapa, kalian tentukan sendiri, terserah berapa. Lalu yang diganti lagi adalah kapasitas satu palet untuk kemasan A, B, C. Secara berurutan, kalian ganti ini terserah berapa, tapi nggak lebih besar dari 50, di bawah 50. Untuk angkanya terserah. Terus yang ini semuanya tetap. Jadi nanti yang diganti itu yang ini, yang ada di material ini, 40-nya diganti. Nggak lebih besar dari 50 ya, pokoknya di bawah 50, terserah angkanya berapa. Terus ininya tetap material yang ada di max M sama max N ini. Nilainya tetap, ini juga biayanya tetap, ini semuanya tetap. Terus sampai sini, kan ini ketentuan dari kalian sendiri ya, terus botol berapa mili, produk kalian itu berapa mili, terserah kalian nanti sendiri. Dan untuk isinya kan ya kalian tentukan sendiri ya, berapa jumlahnya. Kayak gitu, itu aja yang diganti. Sekian dari pemaparan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang aku bakal jelasin buat pegangan modul. Buat pegangan laporan modul 7. Untuk leadernya jangan lupa. Ini 10R, 11, dipul, spacingnya 1. Kalau bisa ini leadernya dimasukin di dalam leadernya ya, bukan ditaruh di luarnya. Terus buat judul laporan, ukurannya 14, NR, dipul juga, spacingnya 1,5. Terus untuk ini isi babnya, judul subbabnya ini, TNX 12 dipul, spacingnya 1,5. Buat isinya ini marginnya 3433
di Justify, spacingnya 1,5, before after 0, bahasa asing italic buat semuanya. Terus kalau isinya ini tanda ke-12, jangan di bold, spacingnya 1,5 juga. Menyusul masalah, kasih keterangan, jangan lupa ini modulnya, judulnya diganti ya. Terus ini di italic juga, warnanya hitam bukan merah. Terus tujuan praktikum, terus tujuannya minimal 3. Sesuaikan sama studi kasus, jangan sama dengan tujuan modul. Terus footernya ini 10x11 di bold, spacingnya 1,0, di italic semua, jangan lupa judulnya diganti, judul modulnya, biasanya belum diganti. Terus sesinya jangan sampai salah. Tinjauan pustaka, keseluruhan buat tinjauan pustaka minimal 17 halaman. Literaturnya 1 buku, 2 internet, 2 jurnal. Literatur web dan jurnal minimal tahun 2016. Jangan lupa dikasih citasi. Untuk isi tulisannya atau tanda ke-12, judulnya di bold, spacing 1,5, terus justify. Buat yang pakai bahasa asing di italic, jangan lupa di italic. Terus bab 3, langkah-langkah pengerjaan. Studi kasus, masuk studi kasusnya. Yang diganti ini jumlah isi botolnya, terus nama mereknya. Oh iya, terus ini perusahaannya disesuaikan sama perusahaan kalian sebelumnya apa. Jadi produknya ini sesuaiin sama produk di perusahaan kalian yang modul awal. Ada 3 produk minimal. Yang diganti isinya aja. Terus kapasitasnya ganti juga, tapi nggak sampai 50 ya, di bawah 50. Mau tetap juga nggak apa-apa. Terus ini harganya tetap, kapasitasnya juga tetap. Karena program untuk menghitung jumlah palet yang dibutuhkan dengan biaya minimum. Terus ini DSS, caranya. Terus flowcard. Ini ukurannya 10 ya, 10x10, 10x10. Jumlah pesanan, nama produkmu, 3 produk. Karena ini kodenya panjang, jadi potong, dikasih penghubung A sama B. Sampai kayak gini juga, dilanjutin penghubungnya. Sudah pembahasan, poin A dan B, judulnya di bold, jangan lupa. Adapun hasil dari output program ide Jupyter Notebook tentang modul 7 ini sebagai berikut. 1 aja, ini aja yang DSS. Terus analisis outputnya jelasin dari penulisan ini dapat dijelaskan bahwa pemesanan produk kemasan ini dengan rincian botol sekian-sekian, tentukan palet sebanyak berapa, tulis, gak usah di poin-poin, dibentuk paragraf aja. Ini gak usah ditulis penjelasan analisis outputnya, langsung ini aja. Terus kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab tujuan bukan kopas analisis. Terus untuk sarannya minimal 3 untuk modul dan laboratorium. Daftar pustaka minimal 5 sumber. 1 buku dan internet sesuai sama tinjauan pustaka yang di atas. Jadi yang kamu ambil itu kamu taruh di sini sumbernya dari mana. Urut abjadnya urut. Jadi misalnya dari buku judulnya Budi, terus Cahyo, itu urut ABC-nya. Tahunnya minimal 2016. Sekian penjelasan modul 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.